Alfian. Aku melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah. Suasana nampak sepi, seperti tidak ada orang. Lalu kemana Hana? Dengan perasaan berkecamuk, aku kembali melangkahkan kaki menuju ke kamar. Namun langkahku terhenti saat melihat pemandangan yang di luar dugaan. Hatiku terasa panas saat melihat kejadian di depan mata yang bisa aku lihat secara langsung. Hana! Aku berteriak sekencang mungkin hingga wanita yang aku teriaki terlonjak kaget. Aku tidak menyangka jika Hana bisa berbuat hal seburuk itu. Memasukkan pria lain ke dalam rumah, dan yang paling mengejutkan, mereka hampir saja melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Melihatku sudah pulang, sekuat tenaga, Hana mendorong pria yang hendak menodainya. Lalu ia berlari menghampiriku. "Mas, tolong aku, dia..." Ucapan Hana terhenti saat melihatku menatap dirinya dengan tatapan mata yang tajam. Kini tatapanku beralih pada pria yang berdiri tak jauh dariku. "Siapa kamu? Beraninya masuk ke rumahku? Dan ada hubungan apa kamu dengan istriku?" "Aku calon suaminya yang dia tinggalkan hanya demi bisa menikah dengan kamu," jelas pria tersebut. Aku tercengang mendengar hal itu. Kini tatapanku beralih pada istriku. Hana menggelengkan kepalanya. Ia membantah ucapan pria itu karena faktanya memang tidak seperti itu. Namun, aku tidak bisa percaya begitu saja. Tetapi saat melihat raut wajah Hana, sepertinya memang dia tidak berbohong. "Lebih baik sekarang kamu pergi dan jangan pernah kembali lagi ke sini. Hana sekarang istriku, dia milikku, mengerti?" Aku menatap tajam pria yang berdiri di hadapanku. Terlihat dia mendengus kesal. Kita lihat saja, aku pasti bisa mendapatkan Hana kembali. "Mas." Hana mendekatiku. Detik itu juga aku menatapnya dengan tatapan tajam. "Siapa pria itu?" tanyaku dengan intonasi tinggi. "Dia bukan siapa-siapa, Mas." Hana menundukkan kepalanya. Terlihat jika istriku ini tengah menyembunyikan sesuatu. Tapi apa? Sungguh aku merasa penasaran. Aku menghela nafas. "Katakan yang sejujurnya, Hana. Aku tidak suka dengan kebohongan." Aku lihat istriku semakin menunduk. Dari sorot matanya dapat kulihat jika ada kesedihan, bahkan luka yang aku sendiri tidak tahu apa penyebabnya. Atau mungkin pria itu adalah masa lalu Hana. Benar-benar membingungkan. "Hana, jangan diam saja." Aku kembali bertanya, dan detik itu juga Hana mengangkat kepalanya dan menatapku. "Aku minta maaf, Mas, tapi aku belum bisa cerita sekarang," ucap Hana. Aku menghela nafas, mencoba untuk menahan emosi. Mungkin aku harus memberinya waktu. "Oke, aku kasih kamu waktu sampai nanti malam." Aku berlalu dari hadapannya dan hendak melangkah menuju ke kamar, tapi tiba-tiba Hana bersuara. "Mas, nggak makan dulu? Aku sudah kenyang melihat adegan tadi." Aku kembali melangkahkan kaki menuju ke kamar. Aku tidak peduli dengan Hana. Rasanya otakku ingin meledak saat mengingat kejadian tadi. Setibanya di kamar, aku langsung melonggarkan dasi lalu melepasnya. Setelah itu, aku berjalan mengambil handuk lalu masuk ke dalam kamar mandi.
Mungkin dengan mandi, otakku tidak lagi terasa panas. Dan benar saja, saat air shower mengguyur tubuhku, rasanya sangat segar dan juga dingin. Otak yang awalnya panas, kini mulai terasa dingin. Usai mandi, aku bergegas keluar dari kamar. Aku berjalan menuju almari, hendak mengambil pakaian. Tapi langkahku terhenti saat melihat sudah ada pakaian di atas ranjang. Aku yakin pasti Hana yang menyiapkannya. Dia memang istri yang pengertian. Dia tahu apa saja tugas seorang istri. Kamu memang istri terbaik. Aku tersenyum lalu mengambil pakaian tersebut dan segera memakainya. Setelah selesai, aku memilih pergi ke ruang kerja. Waktu terasa berjalan lebih cepat. Aku melirik jam yang bertengger di dinding ruang kerjaku. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Aku mengusap wajahku dengan sedikit kasar. Sudah 2 jam lebih aku menghabiskan waktu di ruang kerja. Udah jam 9 aja. Aku segera membereskan meja kerja. Setelah itu aku bergegas bangkit dan berjalan keluar dari ruangan ini. Aku tercengang saat melihat Hana tertidur di sofa. Apa mungkin dia menungguku? Karena takut aku marah, akhirnya dia menunggu di sofa. Aku menghela nafas. Jujur aku tidak tega mendiamkannya seperti ini. Tapi aku ingin tahu apa yang akan Hana lakukan saat aku cuek dan tidak peduli dengannya. Aku berjalan menghampirinya, lalu aku jongkok di dekatnya. Aku menelisik setiap wajah ayu istriku itu. Kecantikan yang permanen, walaupun tanpa polesan make up, Hana tetap terlihat cantik. Berbeda dengan Raisa. Kalau dandan bisa menghabiskan waktu selama berjam-jam. Kenapa aku jadi ingat sama Raisa ya? Walau bagaimanapun, dia masih istriku karena aku belum menceraikannya. Setelah puas memandangi wajah Hana, aku segera mengangkatnya. Kasihan jika harus tidur di sofa. Selain dingin, sebagai suami, aku juga tidak tega melihatnya tidur di luar. Seperti tidak ada kamar saja. Setibanya di kamar, aku langsung merebahkan tubuh Hana di atas ranjang. Tak lupa aku menyelimutinya. Semoga mimpi indah, ucapku. Lalu mencium keningnya. Saat hendak mengelus perutnya, tiba-tiba Hana menggeliat. Dengan cepat aku menarik tanganku, lalu bangkit. Mas, Hana memanggilku. Apa mungkin dia bangun? Aku menoleh dan masih sama, menunjukkan muka datar sedatar-datarnya. Aku ingin dia tahu jika aku takut kehilangannya. Takut jika kejadian seperti Raisa terulang kembali. Jujur, aku ingin pernikahan keduaku ini bisa langgeng. Kenapa? Aku menaikkan sebelah alisku. Aku minta maaf, ucap Hana. Mata indahnya terlihat sudah berkaca-kaca. Wanita memang cengeng, mudah sekali mengeluarkan air mata. Aku akan memaafkan kamu, tapi sekarang kamu harus jujur. Siapa pria yang tadi siang datang dan ada hubungan apa kamu dengan dia? Tolong jawab dengan jujur. Aku tidak suka dengan kebohongan, ungkapku. Aku harap Hana bisa paham dengan apa yang aku maksud. Hana memejamkan matanya sejenak. Dia memang calon suamiku. Dia yang meninggalkan aku saat acara ijab kabul akan dimulai. Dia sudah mempermalukan aku dan keluargaku di depan umum.
dengan cara tidak menghadiri acara yang sangat penting itu. Aku tidak tahu untuk apa dia datang kembali. Setelah membuat aku dan keluargaku malu, Hana melanjutkan ceritanya. Aku cukup tercengang mendengar cerita Hana. Mungkin itu alasannya dia sulit bercerita, karena mungkin sampai saat ini Hana masih sakit hati dengan pria itu. Siapa yang tidak sakit hati saat akan menikah, tiba-tiba mempelai pria kabur? Bukan hanya malu, tapi juga sakit hati. Mas boleh percaya, boleh juga tidak. Aku tak akan memaksa, ucap Hana. Ia hendak bangkit. Dengan cepat aku cegah. Aku percaya, aku tahu, kamu itu wanita baik-baik. Kamu berbeda dengan wanita lain di luar sana. Terima kasih, karena kamu mau menerimaku sebagai suamimu. Aku menarik Hana dalam dekapanku. Ku usap rambut panjangnya dengan lembut. Terima kasih, Mas. Hana menenggelamkan wajahnya di dada bidangku. Bahkan aku merasakan jika bahunya naik turun. Hana menangis. Aku jadi merasa bersalah. Tapi mungkin ini yang terbaik. Sudah, kamu tidak perlu menangis. Aku melonggarkan pelukanku, lalu melepasnya dan menghapus air matanya yang sudah membasahi kedua pipi mulus Hana. Udah malam, sekarang kita tidur ya. Aku membimbingnya untuk naik ke atas ranjang. Hana menurut dan langsung merebahkan tubuhnya. Aku pun demikian. Bahkan tiba-tiba, aku ingin sekali olahraga malam. Sayang, aku mengangkat kepala dan menyandarkannya di sandaran ranjang. Iya, ada apa, Mas? Tanya Hana. Buang keringat yuk. Udah lama loh enggak buang keringat. Aku menatap wajahnya yang seketika bersemu merah. Selang 1 menit, Hana mengangguk. Itu artinya dia menerima ajakanku. Dengan penuh semangat, aku dan Hana akan memulai ibadah halal yang sudah lama tidak melakukannya. Keesokan harinya, tepat pukul 7 pagi, aku sudah siap dengan pakaian kantorku. Sementara Hana tengah sibuk di dapur menyiapkan sarapan, tak lupa secangkir kopi untukku. Setelah selesai, aku bergegas keluar dari kamar. Ku ayunkan kaki menuruni anak tangga. Setibanya di bawah, aku berjalan menuju meja makan. Sayang, kamu masak apa? Tanyaku, seraya menarik kursi untuk duduk. Nasi goreng kesukaan kamu, sama telur ceplok, jawabnya. Hana berjalan menghampiriku, lalu mulai meladaniku. Aku terus memperhatikan tangan mungil Hana yang tengah bekerja, mengambil piring, lalu diisi dengan nasi goreng, tak lupa telur ceplok. Setelah itu, Hana meletakkan piring yang sudah terisi dengan makanan di hadapanku. Silahkan, Mas, ucap Hana. Kamu enggak sarapan? Tanyaku saat melihat piringnya masih kosong. Aku belum lapar, jawabnya. Udah minum susu apa belum? Aku menatapnya, sementara Hana hanya mengangguk. Mas, Hana bersuara dan hendak mengatakan sesuatu, tapi kelihatannya ragu. Apa dia takut? Aku marah. Ada apa? Tanyaku dengan tetap menikmati nasi goreng buatannya yang sangat enak. Nanti tolong belikan belimbing ya. Aku pengen makan rujak belimbing sekalian sama kedondong. Pasti enak, jawabnya. Hana tersenyum saat menjelaskan apa yang dia ingin. Namun berbeda denganku. Justru gigiku terasa ngilu saat mendengar kata rujak belimbing sama kedondong. Oke,
Nanti aku belikan, jawabku. Detik itu juga, Hana tersenyum. Senyum yang selalu menghiasi hari-hariku. Tiba-tiba saja bel rumah berbunyi. Aku berdecih. Kenapa harus ada tamu saat menikmati momen berdua seperti saat ini? Aku buka dulu ya, Mas. Hana bangkit dari duduknya dan berjalan menuju ruang tamu. Aku kembali menyuapkan nasi goreng ke mulutku. Enak. Saat hendak menyuapkan kembali, tiba-tiba aku mendengar jeritan Hana. Seketika aku panik. Bahkan pikiranku mendadak kacau. Dengan cepat, aku berlari menuju ruang tamu. Bersambung.